dompetku mana ya? Loh, ini dia. Kok udah habis ya? Mahasiswa baru bernama Vika baru saja pindah dari rumah lamanya dan pergi merantau di lingkungan kota kampusnya. Vika adalah anak yang baik, memiliki ambisi dan selalu positif. Itulah apa yang ia selalu tanamkan dalam diri dia selama berada di kampung halamannya. Namun karena lingkungan yang berubah menjadi lebih bebas, pertemanan yang berbeda membuat Vika berperilaku berbeda juga. Dia terlalu sering bermain bersama teman-temannya, memakai uang bulanan yang harusnya mencukupi kebutuhan dia. Alhasil, ada waktu di mana uang bulanan Vika menipis, membuat ia kebingungan karena orang tuanya baru akan memberikan uang lagi di awal bulan berikutnya. Sementara, ini masih pertengahan bulan. Di saat Vika sedang mengalami kekurangan uang saku, teman-teman sekitarnya pun juga merasakan hal yang sama. Tapi mereka memiliki cara licik untuk tetap memiliki uang. Dan cara itu perlahan-lahan memengaruhi Vika. Telat biar dia bisa magang dulu. Ternyata hal-hal seperti ini sangat dinormalisasikan ya di sini. Tapi rasanya seperti hal yang benar untuk dilakukan karena nggak ada yang negur. Enak banget dapat uang kaget. Kapan lagi coba tiba-tiba dapat uang segitu? Kalau uang itu aku pakai buat jajan hari ini, pasti enak banget. Ini pasti bukan kebetulan kalau uang dia jatuh. Apa aku ambil aja ya? Vika, kamu ini anak yang baik dan cerdas. Nanti ketika di perantauan sana, kamu harus jaga baik-baik diri kamu ya, nak. Tapi kalau di sana aku terbawa arus bagaimana? Terbawa arus itu maksud kamu seperti apa, nak? Seperti melenceng dari yang dikatakan. Karena kan pengaruh lingkungan yang orang-orang di sana pasti berbeda. Vika, dengar ini baik-baik ya. Ibu nggak pernah mau kamu melakukan keburukan apapun itu. Karena itu tidak baik, nak. Dan ibu akan sangat kecewa. Dan yang kecewa bukan hanya ibu saja, tapi juga diri kamu. Gitu ya, Bu. Betul, hargailah dirimu sendiri. Aku tahu ini hal yang buruk, tapi sekarang rasanya orang-orang tidak mempermasalahkan keburukan. Yang penting keinginan terpenuhi kan? Bukankah itu yang terpenting bagi aku? Kalau kamu emang butuh uang,
Cara paling cepat buat dapat itu yang mencuri. Kalau kamu mau, kamu bisa loh. Kamu kan punya kebebasan, lakuin aja. Kamu tahu kan, kalau mencuri itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan sama ibu kamu. Kita tidak pernah diajarkan untuk mencuri. Kalau mau ngelakuin sesuatu, lakuin aja. Itu kan keinginan kita. Kenapa harus mikirin banyak hal kalau tujuan kita tetap ke satu hal yang sama? Tidak bisa seperti itu. Pikirkan juga secara moral dan etika. Mencuri itu nggak membuat kamu bahagia. Siapa bilang dia kan perlu uang tapi dia nggak punya. Itulah kenapa dia ambil uang temennya. Itu kan bikin dia senang karena dapat uang. Kenapa enggak? Pikirkan juga perasaan temennya. Kita itu nggak boleh egois. Tapi kita nggak perlu mikirin perasaan orang lain. Kita harus dahulukan diri sendiri dahulu, bukan begitu? Gak salah sih. Cuma tetap aja kita nggak boleh egois. Mencuri itu hal yang buruk. Aku harus ngapain ya? Kalau ikut cara aku, pasti semua berjalan lancar. Karena kita puas dan bahagia. Bisa. Kita itu akan lebih tersiksa karena melawan kebaikan yang ada. Kamu nggak mikir sampai situ. Aku tahu kok, sebenarnya kamu ragu kan buat melakukan hal itu. Coba pikir lagi deh, kamu yakin mau melakukan itu? Ingat tidak apa pesan ibu sebelum kamu akhirnya memutuskan untuk pergi merantau? Apa kamu yakin tetap ingin melakukan ini? Sekarang kita harus melakukan satu hal yang baik. Ambil uang itu lalu kembalikanlah kepada temanmu. Nanti kita akan mencari solusi dari masalahmu. Yang penting sekarang jangan lagi mencari masalah yang baru. Sorry tadi ini uang kamu jatuh. Wah serius, terima kasih banyak ya. Ini uang buat ongkos aku pulang. Ngomong kamu lihat. Iya, sama. Setelah kejadian itu, Vika menyadari bahwa jauh dari rumah dan orang-orang terdekat ternyata bisa sangat menguji hal yang sudah ia pelajari mengenai sesuatu yang baik dan buruk. Butuh waktu untuk benar-benar membangun kesadaran itu lagi di diri Vika. Namun, ia berhasil sadar dan keluar dari pikiran negatif tersebut dan memilih mengikuti apa yang sudah benar. Dari kejadian ini, Vika belajar bahwa walaupun sedang dalam kesulitan, jangan mencoba pergi dari kesulitan itu dengan menyulitkan orang lain. Drama ini mengangkat teori psikodinamika yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Teori psikodinamika menekankan bahwa pengalaman masa kanak-kanak membentuk kepribadian dewasa mereka. Jalanilah kehidupanmu sesuai dengan moral yang kamu pegang. Pikiran bawah sadar yang muncul dalam diri kita harus bisa kita kendalikan. Karena terkadang, pikiran bawah sadar itu muncul tidak sesuai dengan moral. Maka dari itu, berpikirlah sebelum bertindak.